ada beberapa poin yang perlu kita selesaikan bersama, perenungan-perenungan saya secara pribadi dan teman-teman yang lain. Insting itu, kalau kita berbicara tentang keinginan, itu bicaranya satu lokus yang sama, jiwa manusia. Tapi ada keinginan yang sifatnya material, itu juga keinginan kan? Ada keinginan yang bersifatnya manusiawi atau transenden, itu juga keinginan. Dua keinginan pada manusia. Tidak mungkin orang tolak itu. Secara epistemologi, fitrah ini kan dia membicarakan tentang jati diri manusia, ya. Dia berkaitan dengan jati diri manusia. Yang dia bicarakan hanya terkait dengan persoalan seluk-beluk manusia. Sudah 3 pertemuan dalam temanya masing-masing. Dia punya pertanyaan pada fitrah manusia itu ada hal-hal yang disebut dengan 5 metafor, ya? Atau 5 bentuk fitrah. Di sisi yang lain, tujuannya adalah pada aktualitas yang itu berkaitan dengan sebuah kebahagiaan. Dari 5 metafora itu, kalau kita menyinggung 2, pengetahuan dan ibadah, kalau kita tambah lagi yang disebut dengan kerinduan, kita tambah lagi disebut dengan moral, kita tambah lagi disebut dengan kreativitas. Itu misalnya, maka dari 5 hal ini, dalam kepentingan epistemologi, dalam meletakkan dia pada basis realitas itu, kelima bentuk metafora itu tidak bisa saling mengkontrakskan, ya? Tidak bisa saling menafikan. Secara pengetahuan, fitrah pengetahuan itu sampai pada sebuah kesadaran epistemik, yang itu tujuannya adalah pada kebenaran. Tapi untuk mencapai kebenaran itu menggunakan fitrah yang lain. Karena secara pengetahuan itu manusia sampai pada sebuah titik pandangan bahwa ada kebenaran, ya. Fitrah mengarahkan kita pada kebenaran, kemudian pengetahuan kita itu kan sampai pada sebuah titik objektivitas. Poinnya dan batasnya di situ. Kalau dengan pengetahuan kita sudah menemukan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya objektif, maka pada saat itu fitrah yang lain kemudian bisa beraktivitas ataukah berproses. Tapi sejak awal epistemologi sebagai sebuah kesadaran fitrawi juga, yang dimana kesadaran epistemologi adalah sebuah kesadaran aktual pada diri manusia sebagai sebuah kerangka pengetahuan yang meletakkan, mengorientasikan, menjaga orientasi fitrah sampai pada sebuah kebenaran, dan itu adalah berkaitan dengan kebahagiaan. Maka dalam mencapainya itu pasti orang meletakkan fitrah yang selanjutnya. Kita biasanya dalam kehidupan itu seringkali kita hanya mengandalkan yang disebut dengan apa? Fitrah pengetahuan. Sehingga pada sisi objektivitas kita sudah miliki, namun kita hanya berdiam tempat. Tidak beranjak pada titik satu, yaitu titik yang lain. Kalau kita umpamakan misalnya, ada 5 metafora. Salah satu pengetahuan adalah berkaitan dengan kebenaran, kebahagiaan, dan itu kan kebenaran ya. Kalau kebahagiaan kan pasti berkaitan dengan sebuah kebenaran. Ini yang pertama. Pada sisi yang lain, tentu kita akan meletakkan di mana yang paling realistis.
dari 4 lagi itu kan. Kalau hanya sekedar pengetahuan, memang pengetahuan sampai meletakkan pada sisi realitas objektif dari apa-apa yang dikandung dalam jiwa kita untuk diaktualkan, dan peaktualannya itu semua berkaitan dengan realitas. Kebahagiaan. Dasar pengetahuan dalam peletakan fitrah itu berkaitan dengan realitas. Kenapa orang disuruh berpengetahuan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu hanya mau meletakkan sebuah sisi objektivitas. Namun pada sisi objektivitas sebentar dia jatuh pada moral. Kan? Karena setiap aktivitas di luar pasti ada ikatan moral. Dalam titik ikatan moral ini akan orang berbicara apa? Paling tidak salah satu skemanya adalah skema ibadah. Fitrah kan diletakkan pada tahapannya. Atau paling tidak, kalaupun bukan skema ibadah, orang yang senantiasa mengetahui tujuan fitrahnya, apa yang menjadi, apa yang berdampak pada jiwa manusia ketika pengetahuan manusia secara sadar dia mengetahui orientasi fitrah dalam aktualitasnya, apa yang kemudian terjadi pada jiwa manusia. Misalnya, kalau teman-teman anak Papua misalnya jauh, misalnya 1 hari atau 1 minggu mau pulang, kemudian sudah mengetahui jadwal tiket mau pulang. Kira-kira apa yang dirasakan itu kira-kira? Itu apa yang muncul dalam jiwa manusia? Pasti ada sebuah bahasa apa? Bahasa kerinduan ya. Mau cepat-cepat ini. Mau cepat-cepat. Pengetahuan kita terkait dengan sesuatu. Pengetahuan kita terkait dengan sesuatu. Namun sesuatu yang kita ketahui secara objektif tidak akan mampu mendorong kita bergerak. Kita ada disebut dengan rindu, atau disebut dengan cinta kan. Jadi saya secara pribadi belum menemukan atau belum sampai pada bagaimana orang menjalankan sebuah ibadah fitrah juga kan. Tapi itu sudah pasrah pengetahuan ya. Bagaimana orang bisa menjalankan ibadah tanpa ada yang disebut dengan cinta dan rindu ya? Jadi sebenarnya perjalanan manusia dalam menuju kebahagiaan itu adalah sebuah perjalanan evolusi fitrah dari fitrah satu ke fitrah yang lain yang tidak bisa mendistorsi. Lagian toh fitrah itu dia punya sebuah spesifikasi kemanusiaan juga berbeda-beda. Pengetahuan manusia sebagai fitrah dia menemukan kebenaran sebagai sebuah pemahaman yang dia bangun pada pikirannya sampai pada titik realitas objektif. Pada titik realitas objektif yang ada adalah sebuah muncul yang disebut dengan kecintaan dan kerinduan. Setelah kerinduan pasti yang disebut dengan ketundukan ya. Ada disebut dengan ibadah. Pasti orang ibadah ya pasti. Kalau sudah rindu masa tidak beribadah. Ibadah moral, dan dia akan membangun sebuah kreativitas. Berkarya, beraktivitas. Jadi perjalanan menuju kebahagiaan itulah sebuah perjalanan tahapan dari fitrah satu menuju fitrah yang lain, dari fitrah yang lain memunculkan fitrah yang lain, dari fitrah yang lain memunculkan fitrah yang lain. Itu. Jadi dari ke-5 fitrah itu ketika tidak diruntutkan dalam perjalanan kemanusiaannya, maka tidak menutup kemungkinan hal-hal yang kita mau capai secara pengetahuan objektif itu kita tidak mencapainya. Dalam kehidupan kita, misalnya dalam fakta-fakta sosial kita, seringkali orang meletakkan sebuah fitrah ibadah tanpa pengetahuan. Ada ya? Ada, tentu sah-sah saja. Lantas apa didapatkan di situ? Ada orang meletakkan fitrah pengetahuan tanpa ibadah. Ada orang meletakkan rindu kecintaan kepada Allah tanpa pengetahuan, itu juga ada kan. Nah, jadi menggunakan satu frase fitrah manusia tanpa mengkontinukan perjalanan fitrah yang dalam evolusi 5 metafora itu akan bisa membuat karena sebagaimana kemarin saya mengatakan bahwa ada yang disebut dengan fitrah itu bukan hanya berbicara tentang pada sebuah aktualitas, namun ada yang disebut dengan kemaksimalan dalam aktualitas.
Jadi kalau fitrah pengetahuan aktual tidak maksimal, tentu perjalanannya juga tidak menguat. Fitrah ibadah kalau tidak maksimal juga, ini maksimal ini dalam artian bahwa punya indikator-indikator objektif ya. Bukan orang sakit juga paksa, itu bukan maksimal namanya itu. Itu tidak maksimal namanya. Kalau orang sakit ibadah kan tidak maksimal itu. Cuma teman-teman pusing, kepala pusing kemudian sholat. Ini kayak apa nama? Sujud itu kan kayak dia naik ya. Itu kan namanya tidak maksimal kan? Ini tidak maksimal. Jadi maksimal itu dalam aktualitas itu bahwa semua kemampuan pengarahan lahir dan batin itu diwujudkan. Begitu juga tahapan fitrah yang lain, Maka menuju kebahagiaan itu bukan satu fitrah saja. Harus semua fitrah bekerja bersama dalam proses, dalam realitas. Secara pengetahuan kita bilang saya puas, tapi secara jiwa belum tentu ya. Secara pengetahuan kita bilang saya sudah objektif, tapi pada sisi jiwa kita tidak ada yang disebut dengan kebersihan hati atau tidak ada disebut dengan apa? Kepekaan. Karena apa? Karena ada fitrah yang lain tidak digunakan. Karena pada sisi tertentu fitrah pengetahuan akan sampai pada sebuah kesadaran epistemik yang memunculkan sebuah tujuan objektif. Namun bagaimana dengan berbicara tentang sebuah perasaan manusia yang dia membutuhkan sensitivitas pada diri manusia? Tentu dia akan menggunakan fitrah yang lain. Jadi 5 metafora itu sebagai sebuah fitrah manusia itu perlu diletakkan secara sistematik dalam diri manusia secara pemahaman dan direalitas secara bertahap. Sebagaimana saya analogi kemarin, misalnya hari ini kalau saya mau makan ada 10 mau makan, pasti saya makan dulu baru minum air, ya. Atau minum air baru makan. Orang makan setelah makan baru minum air, itu pasti dampaknya berbeda. Orang minum air duluan baru makan, itu juga berbeda. Kalau orang minum air duluan dan makan itu cepat kenyang ya. Cepat kenyang. Tapi kalau orang makan duluan, lama itu baru. Nanti pas minum air, endingnya langsung kenyang. Jadi endingnya fitrah itu, cara meletakkannya saja. Apakah fitrah kerinduan dipasang di belakang? Apakah fitrah ibadah dipasang pada perjalanan kedua? Itu juga kemudian mempengaruhi sebuah kebahagiaan yang ditangkap oleh jiwa manusia. Tapi misalnya teman-teman lapar, orang yang tidak lapar sama sekali kemudian makan, ataukah orang yang lapar sekali kemudian makan, itu beda ya. Orang yang makan tingkat laparnya tinggi, makan itu tidak kuat, lemas kan? Kalau orang yang takut sudah kelaparan sekali, itu kalau dia makan itu dia lemas. Padahal makan. Tapi kalau orang yang tidak begitu lapar, kemudian dia makan pada waktunya, dia kuat. Makanlah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar kata Nabi, dan berhentilah sebelum kenyang kan? Tapi ada orang makan kenyang, lapar baru makan, pasti ada konsekuensinya. Tapi ada orang makan sebelum lapar juga pasti ada konsekuensinya. Kalau orang makan pada saat lapar, itu dia mau habis semua makanan. Tapi kalau orang makan sebelum lapar, sebisanya dia makan saja, karena dia hanya memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau orang yang makan waktu laparnya tinggi, itu dia memenuhi hasratnya. Hewannya itu dia harus penuhi. Tapi kalau dia makan sebelum lapar, dia penuhi sekedar menjadi sebuah kebutuhan yang layak ataukah sesuai porsi, dan itu mempengaruhi. Jadi fitrah metafora itu dalam perjalanan dia menuju titik kebahagiaan, dan itu adalah sebuah tangkapan jiwa manusia. Itu memang harus diberikan sebuah proses yang berkesinambungan. Fitrah A, fitrah B, fitrah C. Maka dalam sebuah yang disebut dengan kesempurnaan itu apa? Disebut dengan kesempurnaan manusia adalah semua fitrah itu teraktual secara bertahap. Kalau secara bertahap berarti apa? Dia mulai mensistematisasikan dirinya dalam keaktualannya. Jangan cuma ada 5,
Satu saja pengetahuan, yang lain tidak, jangan. Cukup 2 saja, jangan tambah lagi. Karena dia juga berkaitan dengan apa? Dengan seluruh hak dari fitrah itu aktualitas. Jadi untuk mencapai titik kebahagiaan pasti fitrah manusia itu yang disebut dengan 5 metafora, tinggal dicari di buku, 5 bentuk itu. Ini harus semua masuk pada mendorong manusia dalam titik kebahagiaan. Kalau hanya satu ada juga, tapi kemaksimalannya fitrah itu juga harus dipenuhi. Untuk apa ini semua? Kita akan bertanya secara singkat. Lantas di mana posisi insting? Pada titik kebahagiaan yang kemudian ditangkap oleh jiwa, maka pasti dia berdampak pada titik ini. Material, insting. Ya? Kalau ini kan kita mulai dari sini, tapi kan saya sudah bawa turun ke sini. Nah, orang bahagia, jiwanya sudah merasakan yang disebut dengan kebahagiaan. Material bagi dia itu hal-hal yang tidak menjadi deterministik bagi dia. Jadi kalau orang belum sampai pada sebuah titik kebahagiaan, itu dinamika antara insting dan fitrah itu, bahkan ada kala insting bisa mendominasi fitrah. Pada titik tertentu kita bisa selamat, ya, bisa selamat itu. Dengan kesadaran pengetahuan kita, wilayah tertentu kita bisa selamat dari insting, dari pengaruh-pengaruh keinginan material. Tapi pada sisi yang lain, ketika kesadaran itu tidak menguat, seringkali insting juga mempengaruhi fitrah sehingga menjadi sebuah permainan dari keinginan insting yang menguat. Maka insting ini menjadi melemah. Satu sisi pengetahuan, satu sisi ada sebuah spiritualitas. Di sisi yang lain, karena spiritualitas yang berkaitan dengan kebahagiaan, tindakan-tindakan manusia untuk mencapainya. Pada titik ini yang kemudian membangun sebuah apa? Kesadaran lebih sensitif akan orang terhadap kebutuhan materialnya. Karena dia sudah sampai pada, atau sudah merasakan atau bersentuhan dengan hal-hal yang kebahagiaan, maka hal-hal material itu menjadi sebuah realitas langsung yang kemudian dia bisa membatasinya. Saya tidak makan mie hari ini saja. Ketika mulai lapar, instan cepat kan? Itu kan padahal sudah pengetahuan, kita mengatakan objektif ini kalau makan ini secara katanya dia di dalam lambung itu prosesnya lama ya. Tapi omong kosong, 1 hari lolos, 2 hari lolos, 1 minggu kembali semula tuh. Kenapa bisa begitu? Bisa begitu. Karena sisi objektivitas pada realitas iya. Namun itu saja tidak mencukupi. Maka kita harus membangun yang disebut dengan apa? Maka begitu kita melihat bahwa itu adalah sebuah masalah kalau memang cuma fitrah satu yang kita aktualkan. Kalau cuma fitrah satu bisa pengetahuan, kan persoalannya begini. 2 hari lolos, 3 hari, 1 minggu kembali ulang. Padahal ada fitrah itu yang 5 metafora yang itu sebenarnya diberikan dikeluarkan secara keseluruhan dalam aktualitasnya, dalam kebertahapannya. Kalau sudah pengetahuan, sudah masuk lagi fitrah yang lain. Kalau fitrah lain, masuk lagi fitrah yang lain. Jadi kalau kita bisa membayangkan, mempraktiskan hidup ini, mungkin saja dalam 5 hari ini, 5 hari, satu hari ini, 1 kali 24 jam kita bisa bagi. Pagi itu apa, malam itu apa, siang itu apa, sore itu apa kan? Kita bisa menstrukturkan jiwa kita dalam realitas, dan realitas itu berkaitan 1 kali 24 jam. Itu terus berputar kan? Berputar. Mensistematisasikan diri kita dalam realitas, dan tidak lain tidak bukan adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu berkaitan dengan kebenaran. Orang yang menemukan kebenaran pasti dia bahagia. Dan itu adalah sebuah
kesederhanaan pada jiwanya dalam penangkapannya. Nah, kalau sudah sampai pada titik itu, maka pengaruh-pengaruh material itu tidak begitu lagi mendominasi. Tapi sejauh belum, itu kita tinggal kuat-kuat saja. Kuat ya. Kenapa Nabi itu dia sampai lapar itu pakai apa? Ikat apa? Ikat batu di perutnya. Tapi biasa-biasa saja ya. Kenapa bisa begitu ya? Nabi makan sedikit, tapi biasa-biasa saja. Kita ini sedikit itu, aduh, menderita. Dan Nabi cuma sedikit. Ya ini sejarah beliau. Tentu kita pelajari saja maksudnya bagaimana. Tapi untuk sampai pada titik itu ya minta pertolongan, bantuan Tuhan. Tapi maksudnya ada contoh-contoh itu di sejarah itu, ada fakta itu. Kita berbicara tentang manusia ini bukan keluar dari nalar sejarah. Ada Nabi sebagai sebuah apa? Teladan. Kalau dia sebagai sebuah teladan berarti bisa dicontoh. Kalau dia sebagai sebuah teladan dan tidak bisa dicontoh, buat apa jadi teladan? Kan? Karena Rasul Muhammad itu adalah contoh, dan salah satu contoh itu kalau lapar ikat batu di perutnya. Bayangkan ikat batu di perutnya. Tapi bagi dia tidak masalah itu. Ini tidak menjadi ini tidak menjadi masalah. Ini tidak menjadi masalah. Kalau ada kita makan, kalau tidak ada diam-diam saja. Kalau ada kita makan, cari. Kalau tidak ada kita cari. Kalau tidak cari dan tidak dapat, diam, kan? Tapi kalau dalam proses kita memasuki ruang realitas, ini tentu dialektika dan dinamika. Tapi kalau sudah masuk pada realitas, menuju titik ini ulang, biasa saja. Kalau aktivis itu belum sampai pada titik begini, dari epistemologi turun ke realitas, sampai pada tujuan fitrah, demo 1 hari 50.000 goyang, cari makan kok ya. Demo 50.000, maaf mas, sedikit sekali, 100.000, 3 juta, masih kurang. Ditambah lagi 10, saya pikir dulu, sampai 20 juta, damai. Selesai kan? Apa ini? Insting ya, insting. Jadi insting itu dikontrol. Dikontrol itu bukan berarti dibunuh ya. Dikontrol oleh intelektualitas kita, oleh titik spiritualitas kita. Dan itu semua apa? Aktualitas fitrah semua. Jadi yang mengontrol diri kita itu juga diri kita. Namun yang mengontrol diri kita itu pada insting kita, itu pada wilayah-wilayah aktualitas kesempurnaan yang sudah terjadi. Karena kalau ini tidak dikontrol dalam batasan-batasannya, dipenuhinya, maka ini bisa tidak efektif. Tapi kalau ini sudah dikontrol, fitrah manusia yang kemudian nampak. Yang ada dalam kehidupan kita yang muncul itu cuma kemanusiaan. Ini kita sekarang tidak, yang muncul itu kerakusan. Orang lihat di wajah nampak rakus. Ya? Nampak rakus. Karena apa? Karena ini lebih menonjol daripada ini ya. Menonjol. Lebih menonjol itu. Padahal ini adalah sesuatu yang dimasuki titik-titik transendensi. Menaikkan kualitas jiwa manusia. Kualitas jiwa manusia. Dan itu perhatikan dia masih sistematik. Teman-teman bisa membaca fitrah, bisa membaca buku Ayatullah Taqi Misbah. Bagaimana itu? Ini jadi hidup ini berkaitan dengan problem-problem diri saja. Diri kita dari satu pengetahuan, kemudian sebentar selesai munculnya satu lagi. Sebentar persoalannya muncul lagi yang lain. Ketika kita sudah selesaikan fitrah satu, kita sudah anggap satu, muncul yang satu. Ketika muncul yang satu, muncul lagi yang lain. Jadi hidup itu sebenarnya apa? Jangankan kita benturkan dengan insting, fitrah dengan fitrah juga saling berbenturan. Kalau tidak ditata secara sistematik. Fitrah pengetahuan. Seringkali misalnya kita asik diskusi sampai orang ajan. Diskusi saja, padahal ada fitrah ibadah itu. Jadi fitrah dengan fitrah itu berbenturan, dibenturkan dengan apa? Syahwat ya. Syahwat yang kemudian mengontrol kan? Yang kita mau pikirkan bagaimana sebuah kesadaran
fitrawi kita yang aktual itu mengontrol insting. Tapi ini tidak, justru insting kemudian diskusi sampai jam 5 subuh, jam 4 subuh orang ajan tidur dulu, tidur malam. Padahal itu ada fitrah satu yang mau diaktualkan. Tapi nanti itu. Jadi rusaknya diri kita itu bukan karena kenyataan insting berbenturan dengan fitrah. Itu bisa diketahui secara gampang. Tapi bagaimana kalau insting bermetafora menjadi wajah fitrah ya? Kalau kita mengatakan kalau iblis itu di depan kita, kita pasti goyang ya. Dan iblis. Bagaimana kalau iblis itu dia pakai kopiah? Dia pakai kopiah, pakai jubah, pakai tasbih. Apakah teman-teman mengatakan bahwa dia itu iblis? Teman-teman akan bersama-sama dia. Ya, di dalam diri kita juga, sebagaimana potret realitas, insting juga ada kali dia mengelabui itu ya. Mengelabui. Kalau hari ini misalnya ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan antara makan dan ibadah. Teman-teman pilih mana? Oh, teman-teman pasti tinggalkan ibadah, tinggalkan makan, pergi ibadah. Sekiranya begitu. Tapi bagaimana kalau pada saat bersamaan teman-teman itu dalam kenyataan dihadapkan antara ibadah dan sholat, dan teman-teman punya pengetahuan yang ibadah, dan itu puncak pengetahuan itu lagi menggebu-gebu. Teman-teman pilih yang mana? Sama-sama baik ini, dan ini sama-sama bernilai kemanusiaan dan titik transendensinya ada. Ini lagi seru ini pengetahuan. Sebentar selesaikan dulu, diskusi belum selesai, jangan lari. Padahal ada fitrah satu yang dibutuhkan. Ada fitrah juga pada waktu itu dia mau diaktualkan. Nanti sudah selesai baru, lewat salatnya. Itu kan terakhir menyesal. Jadi memang dalam diri kita juga ada sebuah kamuflase insting yang dia mendekati fitrah, seakan-akan itu dia bagian dari fitrah. Padahal dia hanya mau melihat fitrah dengan fitrah tidak berjalan secara sistematik. Dan dalam kenyataan hidup banyak yang kalau bicara realitas objektif, iblisnya itu banyak, bukan model gigi taring. Mata menyala keluar, orang takut lari. Tapi sekarang tasbih, bos. Tasbih. Iblis-iblis juga bisa berteriak Allahu Akbar. Banyak kan dalam kehidupan ini. Kalau kata Al-Syariati ada kabil-kabilnya kan? Ada kabilnya. Kalau kabilnya itu begini, selesai, bisa dilawan. Jadi kalau ada keburukan yang kita berhadapan lagi, pasti keburukan habis, kita lawan hari ini habis. Tapi beda. Keburukan itu dia nampak pada wajah kebenaran atau wajah-wajah kebaikan. Kita yang kemudian kesulitan kan? Kesulitan. Kalau seandainya semua sama-sama kopiah kita, teman-teman mau mengatakan dia iblis, pasti kehidupan sosial pasti jadi bentrok ya. Yang membuat kita sulit kan begitu. Dan dalam kehidupan kita itu yang fitrah seharusnya mengantarkan orang pada kebahagiaan. Namun karena peletakannya itu tidak secara baik dan benar, kemudian itu yang kemudian menghancurkan diri manusia. Dalam sebuah jadi dari fitrah dalam pengawasan insting itu sangat berbahaya. Karena dia akan bisa meletakkan sesuatu namun tidak dalam sebuah kebertahapan yang sistematik atau yang harmonis. Nah, oleh karena itu dari 5 metafora ini sebagai sebuah kesadaran fitrawi diikat oleh kesadaran untuk kepentingan kita, kebutuhan kita sampai pada tujuan kemanusiaan kita, kebahagiaan. Dan itu dalam tahapan geraknya itu 5 metafora harus turun bertahap dalam realitas hidup kita. Kita penuhi hanya salah satu, fitrah yang lain pasti marah. Kalau kita hanya penuhi pengetahuan, fitrah lain pasti marah. Kalau kita hanya penuhi ibadah, fitrah kerinduan pasti marah. Fitrah cinta pasti marah. Kalau kita hanya penuhi fitrah cinta dan kerinduan, pasti fitrah kreativitas pasti marah. Kalau kita hanya berbicara tentang fitrah moral, pasti ada fitrah kasih sayang atau seksualitas yang akan kemudian menggebu-gebu. Jadi diri kita ini kenapa menggebu-gebu? Kemungkinan besar ada bagian tertentu yang itu belum diaktualkan. Makanya ketika menggebu-gebu itu,
dengan sebuah kesadaran epistemik, oh berarti ini waktunya ini mau turun. Tinggal dibuka jalan untuk masuk realita dengan sebuah kesadaran realitas objektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.